Sobat Revolista, sadarkah kalian bahwa laju sistem demokrasi politik di negeri ini berbanding lurus dengan laju kerusakan sumber daya alam yang ada di negeri ini? Wow, bagaimana bisa begitu? Mari kita simak video episode kali ini. Dalam beberapa tahun terakhir, kita pasti sudah menyadari bahwa banjir bandang terjadi di mana-mana. Setiap kali hujan turun dengan lebatnya, saat itu juga kota demi kota, desa demi desa terendam. Memang cuaca ekstrim yang terjadi disebabkan oleh climate change. Namun, banjir dan tanah longsor yang terjadi di mana-mana tentu saja terutama juga disebabkan oleh tidak terbendungnya aliran air dan erosi akibat tidak memadainya penahan, yaitu hutan. Negeri kita tercinta adalah negara mega biodiversity dengan keanekaragaman hayatinya, di mana itu mencapai 17% spesies flora dan fauna di dunia. Indonesia sendiri menempati urutan ke-8 dunia untuk luasan hutannya yang berada di kisaran 95 juta hektar atau sekitar 50% dari total luas daratannya. Meski demikian, berita sedihnya nih, pada tahun 2023 ini, Indonesia dinobatkan sebagai negara peringkat kedua dunia dengan laju deforestasi tertinggi setelah Brazil. Berprestasi banget ya NKRI harga mati kita ini. Menurut data dari berbagai sumber, hutan di Indonesia berkurang 700.000 sampai 2 juta hektar setiap tahunnya. Jika kita ambil rata-rata tengahnya 1.350.000 hektar, itu artinya kita kehilangan hutan seluas 5 lapangan sepak bola setiap harinya. Kita tentunya paham bahwa hutan itu bagaikan paru-paru dunia. Jika hutannya rusak, maka kualitas udaranya juga akan rusak. Lalu akan diikuti dengan krisis air dan juga punahnya flora dan fauna. Beberapa ilmuwan juga memprediksi akan terjadi krisis air parah di Pulau Jawa dalam rentang 20 tahun ke depan. Karena banyak tempat akan menjadi gurun pasir akibat eksploitasi alam yang luar biasa. Maka, dengan ancaman krisis air dan krisis udara, beberapa ilmuwan pun mempertanyakan apakah orang Indonesia masih tetap akan bisa bertahan di 100 tahun NKRI pada 2045 nanti? Duh, ngerinya! Lalu apa kaitan itu semua dengan premis yang kita sampaikan di awal tadi bahwa laju sistem demokrasi politik di negeri ini berbanding lurus dengan kerusakan sumber daya alam kita? Sobat Revolista, tentu kita semua sudah pada paham bahwa biaya pesta demokrasi di negeri ini mahal sekali. Biaya resmi penyelenggaraan pesta demokrasi itu sendiri dari awal diselenggarakannya tahun 2004 sudah naik lebih dari 500% pada terakhir kali diselenggarakannya tahun 2019, yaitu dari 4 triliun menjadi 25 triliun. Itu baru dari sisi pembiayaan pesta demokrasi oleh APBN. Jika ditinjau dari sisi para kontestan pemilu itu sendiri, dampaknya jauh lebih mengerikan. Mau pilpres, pilgub, pilkada, bahkan pildes sekalipun, sekarang ongkosnya semakin tinggi. Dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, maka semakin banyak pula batok kepala yang harus dikumpulkan. Normalnya, jarang sekali ada kandidat yang bisa sepenuhnya membiayai kampanyenya sendiri. Apalagi kalau sudah di level pilgub atau pilpres, yang budget pemenangannya mencapai ratusan miliar bahkan triliun. Hampir mustahil ada kandidat yang punya cukup uang untuk memenangkan pemilu tersebut. Maka bukan rahasia lagi bahwa di balik hingar-bingarnya pemilu di negeri plus 62 ini bergentayangan pula tangan-tangan korporasi-korporasi tambang batu bara atau perkebunan sawit dan juga kekuatan-kekuatan oligarki lain dalam menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di negeri ini. Tidak ada makan siang gratis. Sudah jelas, para pemimpin negeri produk pesta demokrasi ini akan memberikan konsesi-konsesi bagi para sponsorship tersebut untuk tetap melanggengkan bisnisnya dalam mengeruk sumber daya alam negeri ini. Maka tidak heran para pemimpin negeri sejak katanya demokrasi mulai diberlakukan di negeri ini pada 2004 hingga saat ini ternyata tidak berhasil membendung keserakahan para pengeruk sumber daya alam tersebut yang seringkali memang berada di dalam inner circle kepala negara atau kepala daerah. Tidak, kami bukannya anti sama sekali dengan pertambangan atau perkebunan atau bisnis sumber daya alam lainnya. Akan tetapi, segala sesuatu tentu ada batasannya dan ada pula kewajiban untuk memperbaiki kerusakan yang ditinggalkan. Namun pada realitanya itu sangat sulit untuk diwujudkan karena biaya pemenangan pemilu juga semakin besar. Otomatis timbal balik yang diinginkan para sponsor juga semakin besar. Maka tidak heran jika kerusakan demi kerusakan lingkungan semakin tidak terbendung walaupun para pelaku eksploitasi tersebut sebenarnya sadar betul bahwa mereka sedang membunuh bangsa ini pelan-pelan. Faktor lainnya adalah kualitas para pemimpin yang dihasilkan dari pesta demokrasi super mahal ini.
Karena sistem politik di negeri ini lebih memberikan kemudahan kepada para politisi oportunis dan juga orang-orang yang sekedar punya modal popularitas tinimbang kepada mereka yang telah mendedikasikan hidupnya untuk kemaslahatan orang banyak. Pejabat dari kalangan aktivis lingkungan misalnya sangat jarang muncul di negeri ini. Maka tidak heran jika pada penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini jarang sekali terdengar adanya kebijakan-kebijakan yang pro lingkungan. Karena mayoritas pejabat kita bermental pragmatis, yang dikejar adalah keuntungan-keuntungan sesaat yang penting bisa mendatangkan uang, walaupun harus terus mengeksploitasi lingkungan yang sudah sekarat. Pejabat kita memang seringkali enggan untuk menyentuh proyek-proyek konservasi lingkungan dan lebih mengutamakan proyek-proyek fisik yang jelas lebih mudah dibanggakan sebagai modal pencalonan di pemilu yang akan datang. Produk undang-undang yang berpihak kepada lingkungan hidup? Rasanya kita juga nggak bisa berharap banyak pada lembaga legislatif yang isinya adalah orang-orang partai yang kebanyakan ya gitu, itu deh. Tentu saja, di samping soal para pemangku kebijakan di negeri ini, persoalan krisis lingkungan hidup juga terkait mentalitas masyarakat kita juga yang tampaknya memang belum sepenuhnya teredukasi untuk memiliki self-awareness terhadap isu lingkungan hidup. Baiklah Sobat Revolista, semoga video ini cukup bisa menyadarkan kepada kita semua betapa bahayanya sistem politik yang terlalu mahal terhadap masa depan negeri ini. Betapa bahayanya jika negeri kita yang kaya raya sumber daya alam ini tidak dipimpin oleh orang-orang yang memahami dan memiliki komitmen untuk menyelamatkan bumi kita dari kehancuran. Kita tentu tidak ingin bahwa jargon demokrasi yang digadang-gadang malah bergeser menjadi deforestasi. Tentu kita ingin agar di masa depan anak cucu kita masih bisa menghirup udara segar, masih bisa memanfaatkan air bersih secara berlimpah, masih bisa melihat keanekaragaman flora dan fauna, masih bisa menyaksikan indah hamparan hijau laksana zamrud khatulistiwa seperti yang dibanggakan selama ini. Sebelum segala sesuatunya terlambat, mari kita wujudkan bersama-sama gagasan kembali menjadi bangsa Indonesia di mana di masa depan negeri ini tidak boleh lagi dipimpin oleh para politisi karbitan yang miskin visi, oportunis, dan serakah. Melainkan negeri ini haruslah dipimpin manusia-manusia terbaik yang mendedikasikan seumur hidupnya bagi kemaslahatan orang banyak. Ingatlah bahwa bumi yang indah ini adalah titipan Allah kepada manusia yang telah ditunjuk menjadi khalifahnya. Maka kewajiban kitalah untuk tidak menyia-nyiakan amanahnya. Salam kembali menjadi bangsa Indonesia.